Ini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau yang saya identifikasi selama ini ada banyak kasus-kasus, tapi kalau banyak kasus dilema etika itu adalah merupakan suatu kasus yang terjadi yang masalahnya tersebut benar melawan benar, sedangkan kasus rujukan moral itu di mana keputusannya diambil antara yang benar dan yang salah. Baik Pak, yang kedua ya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kemungkinan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, kalau yang saya alami selama ini, kasus-kasus seperti di sekolah kita ini, kita mengambil keputusan itu tidak gegabah ataupun tidak memihak satu pihak, tapi kita harus benar-benar mengidentifikasi siapa yang benar, siapa yang salah, dan tidak merugikan kedua-duanya. Pak, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi kalau langkah-langkah yang biasanya saya lakukan di sini, kita lihat dulu identifikasi masalahnya apa, kemudian siapa pelakunya yang membuat masalah, dan kemudian kita mencari solusi ataupun jalan keluar yang bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau hal-hal yang efektifnya itu kan kita harus melihat kasus dalam masalah itu harus benar-benar kita dapat menyelesaikannya dengan warga sekolah dan tidak memihak ataupun tidak merugikan orang lain. Yang berikutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang pernah terjadi? Jadi kalau dalam masalah etika ini keputusannya itu intinya itu harus kita sama-sama untuk menyelesaikan antara kedua belah pihak dan tidak merugikan, itu intinya. Yang berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, jadi untuk pengambilan keputusan dilema etika ini kan kita harus lihat dulu di mana sebenarnya kasus ini faktor yang menyebabkan masalah ini, dan kita tidak langsung mengambil keputusan, tapi harus benar-benar kita selesaikan dalam warga sekolah. Jadi kita panggil, kita lihat dulu kasusnya, bagaimana sebenarnya kasus dilema etika itu harus benar-benar diselesaikan sesama warga sekolah. Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Iya, dalam mengambil keputusan ini biasanya saya pertimbangkan dengan guru BK, kemudian wali kelas, kemudian juga WKS ataupun wakil kepala sekolah, dan para PKS kepala sekolah. Seperti itu. Baik Pak, yang terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman saat mengambil keputusan dilema etika? Jadi kalau biasanya keputusan kasus dilema etika itu harus benar-benar dianalisa, sehingga
keputusan yang kita selesaikan itu dan keputusan yang kita ambil bersama itu adalah akan adil untuk kedua pihak. Tidak ada yang dirugikan sesama kedua pihak. Pak, terima kasih ya Pak. Ya sama-sama Bu. Selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan saya Orleni Slalahi dari guru SMP Negeri 28 Medan. Adapun alasan saya ingin berjumpa dengan Ibu, ada tugas dari guru penggerak modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan. Jadi tugas ini mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah. Jadi saya izinlah Bu ya, ingin mewawancarai Ibu. Ya, silakan. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Contohnya? Seperti misalkan Bu ada kasus di sini. Misalnya siswa yang tidak mau sekolah, misalnya tidak hadir di sekolah gitu kan? Karena alasan tertentu. Karena alasan mungkin selama ini yang sering kita jumpai malas, karena merasa di SD negeri itu sekolah tidak sekolah tetap naik gitu. Nah, berdasarkan itu akhirnya kita buat peraturan dengan kesepakatan bersama orang tua, bersama guru, dan siswa pun mengetahui peraturannya karena kita pampang besar-besar di lingkungan sekolah, bahwa dalam 1 bulan tuh hanya boleh 3 hari tidak sekolah, tidak hadir di sekolah tanpa alasan ya, kecuali sakit atau memang ada izin yang darurat gitu. Nah, itu untuk membuat keputusan itu kan karena sudah disepakati ya harus dijalankan bersama. Yang jadi dilemanya nanti bagi anak-anak yang masih tetap misalnya tetap tidak hadir ke sekolah. Nah, itu biasanya kan kita tinggal kelas. Sementara kan dilema sekarang harus naik kelas. Iya. Nah, untuk membuat supaya anak tetap disiplin, tetap menjaga kedisiplinannya, itu harus diterapkan. Jadi memang kami berlakukan kalau memang betul-betul sudah banyak ketidakhadiran dalam 1 semester bahkan 1 tahun, itu kita tinggal kelas. Nah, yang kita pertimbangkan mungkin nanti usia anak, di usia sekian kawan-kawannya udah naik, ternyata dia masih di kelas ini, itu mungkin membuat mentalnya jatuh. Nah, itu kita pertimbangkan lagi kembali, kita kumpulkan lagi orang tuanya, kita pertemukan dengan wali kelas, kemudian si anak juga membuat seperti perjanjian bahwa kita kasih naik percobaan. Jadi dalam 3 bulan ke depan dia harus betul-betul belajar, harus betul-betul merubah diri. Dari misalnya yang tidak hadir harus hadir, karena kan biasanya kendalanya kalau dia nggak hadir, bagaimana guru mau memberi pelajaran gitu kan. Nah, tapi dengan berlaku seperti itu saya lihat efek baiknya terhadap anak-anak, malah dia hadir selalu setiap hari. Tentunya ada upaya yang seperti kami kan kegiatan setiap harinya membuat suasana kelas yang menyenangkan, terus kemudian di halaman ada kegiatan ice breaking yang membuat anak-anak jadi happy, jadi bahagia, jadi merasa dihargai, merasa ditunggu kedatangannya sama guru-gurunya gitu, sama kawan-kawannya. Itu malah membuat hal positif. Jadi mereka hadir dengan gembira, dengan bahagia, itu sih. Karena kita udah berlakukan tinggal kelas itu, justru anak semakin terpancing untuk malah seperti punya tanggung jawab harus hadir gitu. Baik Bu, lanjut pertanyaan kedua ya Bu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan begitu Bu? Biasanya kalau saya selalu mengedepankan kepentingan siswa, kepentingan muridnya. Jadi udah pernah terjadi seperti itu. Jadi dia harus merawat neneknya kalau nggak salah karena orang tuanya sudah meninggal. Terus itu saya koordinasi sama wali kelasnya, biasanya lapor kan, Bu ini udah terlalu sering nggak masuk gitu. Nah itu biasanya kami datangi ke rumahnya, terus kasih penjelasan sama neneknya bahwa nenek harus dirawat oleh orang lain karena si anak punya kewajiban untuk sekolah gitu. Biasanya sih itu kita upayakan, nanti orang tua si neneknya itu berupaya supaya cari bantuan lain agar anak ini bisa sekolah gitu.
Yang ketiga, Bu, sebenarnya ini berkaitan semua ya, Bu. Yang ketiga, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan? Untuk mengambil keputusan, Iya. saya selalu kasih satu teguran, terus kemudian peringatan, terus kesempatan. Saya selalu kasih tiga kali kesempatan. Pertama ditegur, kedua diperingati, terus yang ketiga biasanya keputusan saya berlaku, biasanya gitu. Walaupun untuk murid, guru gitu. Kayak seperti saya kan di sekolah ini, guru tidak boleh menggunakan handphone pada saat mengajar. Komunikasi ya, kecuali misalnya ambil video, take video gitu, untuk pembelajaran boleh. Tapi kalau nanti pas saya keliling, saya lihat misalnya satu kali si guru melakukan itu, video call atau apalah yang kan udah nampak bermain HP gitu, bukan untuk pembelajaran, tapi membiarkan atau melantarkan anak. Itu biasanya saya kasih SP1, peringatan pertama. Terus yang kedua kalau masih kejadian, itu SP2, surat peringatan 2. Yang ketiga kalau masih kejadian, saya anggap ini sudah tidak bisa diingatkan, biasanya ada sanksi agak lumayan berat di yang ketiga. Kalau peringatan ketiga bisa tidak saya kasih kelas, tidak saya kasih untuk mengajar. Ya, Baik, Bu. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Maksudnya? Yang langkah yang paling efektif dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Paling efektif yaitu peringatan. Peringatan yang paling efektif ya, Bu. Terus berikutnya, Bu, hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, tantangan yang pernah alami lah? Sejauh ini sih yang saya berlakukan seperti itu nggak ada tantangannya. Ada tantangan ya, Bu. Nyaris jalan gitu, karena mungkin saya pun konsisten gitu, maksudnya melakukannya memang betul-betul sesuai. Misalnya kayak upacara pada saat apel, kalau gerbang sudah ditutup tidak boleh masuk yang terlambat kan, jadi saya pun terlambat, saya tetap di depan, saya tetap di luar gerbang, saya nggak masuk gitu. Artinya semua orang menghormati keputusan atau peraturan gitu kan, walaupun saya yang mengambil keputusan, tapi saya nggak mau melanggar. Saya pernah berdiri di depan gerbang sampai upacara selesai baru saya masuk. Artinya warga sekolah bisa melihat bahwa yang saya lakukan sama dengan yang saya berlakukan gitu. Yang keenam ya, Bu, ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, misalkan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan gitu? Kalau memungkinkan saat itu langsung diselesaikan. Iya. Kalau memungkinkan saat itu langsung diselesaikan, atau misalnya kalau masih ada proses jam mengajar, selesai dulu jam mengajar guru ya kan, atau bisa kita janjian di beberapa hari kemudian kalau memang memerlukan, situasional aja. Situasional. Kadang-kadang mungkin saya juga lagi rapat atau apa, nanti kita janjikan hari apa yang bisa kita selesaikan. Intinya komunikasi, saya yang selalu saya tekankan di sekolah ini, komunikasi yang baik, itu selalu. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Maksudnya seseorang itu siapa? Iya, apakah ada yang membantu Ibu gitu? Saya selalu kolaborasi dengan guru, Kolaborasi. ya, dengan orang tua, komite sekolah, semua. Kalau udah kita ajak komunikasi dari awal, insya Allah semua bantu gitu. Oke, yang terakhir ya, Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajarannya selalu kalau kita mendahulukan kepentingan anak, itu mudah-mudahan peraturan kita bisa diterima semua orang gitu. Terus kalau kita tidak mengedepankan kepentingan pribadi tapi kepentingan orang banyak, itu biasanya mudah diterima gitu. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu, Oke, atas waktunya. sama-sama.